Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik ya semuanya. Sehat, semangat. Oke deh adik-adik, sebelum kita latihan lagu, kita mau perkenalkan dulu Bang Kevin. Udah disebut namanya. Oh ya silakan Bang, perkenalkan dirinya dulu. Halo adik-adik semua, perkenalkan nama Bang Kevin Simare. Sekali lagi Kevin Simare. Salam kenal adik-adik. Oke, Bang Kevin sudah memperkenalkan dirinya. Terima kasih Bang Kevin. Oke adik-adik, sekarang masih ingat nggak adik-adik semuanya? Lihat sekolah minggu, pasti masih ingat. Ayo adik-adik, anak sekolah minggu, KKB udah berapa? Bertumbuh, berubah. Oke adik-adik semua semangat ya. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kusambut pagi dari buku edisi sekolah minggu nomor 12. Berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau memuji Tuhan dari buku edisi sekolah minggu nomor 32, Nuai Marpumu Hamidiso. Baik adik-adik sekalian, kita buka kebaktian kita dengan di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Kita sama-sama mengucapkan amin. Amin. Hukum Taurat Tuhan yang sampai kepada kebaktian kita pada hari ini
yaitu diambil dari hukum atau kitab keempat dan pengertiannya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anak laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberikan hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaknya kita menganggap itu kudus dan hendaknya kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Amin. Sebentar lagi kita akan mengaku dosa. Ya, mungkin adik-adik mengaku buat salah karena melawan tuanya, nakal kepada adik atau kakaknya. Misalnya kita akan mengaku dosa. Tetapi sebelum itu kita bernyanyi dari buku ini Sekolah Minggu nomor 284, Mertua Mama. Baik, adik-adik sekalian, di dalam 1 minggu ini tentu banyak dosa yang kita lakukan ya. Kita tidak turut perintah orang tua, nakal kepada adik, adiknya juga bisa jahat kepada kakaknya. Itu semua bisa menjadi dosa bagi kita. Tetapi Tuhan kita mau mengampuni kita kalau kita minta pengampunan. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan, ulangi kata-kata yang aman. Ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik sekalian, ayat epister yang sampai kepada kebaktian kita pada hari ini yaitu terambil dari kitab Kejadian 32 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya.
yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 onta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri-sendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang ada di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku, tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkannya terlebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita akan mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita bernyanyi dari buku MT Sekolah Minggu nomor 4, Romahamu. Marilah kita mengaku iman percaya kita dan kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Sama-sama kita mengucapkan amin. Baik adik-adik sekalian, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Shalom adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sekolah minggu atau pengumuman. Untuk adik-adik semua, dari forum 1 sampai forum 4, tetap selalu melakukan atau melaksanakan ibadah sekolah minggu ya, setiap hari minggunya. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, setiap forum kan ada aktivitasnya atau tugasnya. Kalau kami lihat selama ini, kayaknya masih belum semuanya yang mengirimkan tugas-tugasnya di setiap forum. Jadi adik-adik semua tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya dan dikirimkan ke forum masing-masing. Yang ketiga, setiap persembahan supaya diserahkan ke sintua sektor masing-masing. Yang keempat, adik-adik semuanya tetap kita selalu di dalam doa. Kita doakan keluarga kita, bangsa dan negara kita, sampai semua yang ada di belahan dunia ini, supaya kita selalu diberkati Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Anak Tua, mari kita sama-sama memuji Tuhan dari UPD Sekolah Minggu nomor 76, Kurindu Firman Tuhan. yang menjadi dasar khotbah kita pada hari ini. Sebelum kita sampai kepada firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam di dalam tahta kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami anak-anak sekolah minggu hingga pada hari ini, dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk berada di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan pada hari ini
boleh kami terima di dalam sukacita dan boleh kami lakukan di perjalanan kehidupan kami. Amin. Ya. Adik-adik sekalian, kita sampai kepada firman Tuhan yang menjadi nats kita pada hari ini. Adik-adik sekalian sudah mandi ya? Sudah ya? Supaya bersih harus mandi. Dan anak-anak perempuan tentu sudah cantik ya. Harus itu, harus. Anak laki-laki juga harus ganteng. Ya, anak perempuan cantik dan anak laki-laki ganteng, kalau pintar itu akan menjadi, orang tuanya akan menjadi sangat senang ya. Oleh karena itu rajin untuk bersih-bersih dan juga rajin untuk menimba ilmu supaya menjadi anak yang pintar. Adik-adik sekalian, nats firman Tuhan yang sampai kepada kebaktian kita pada hari ini, yaitu yang terambil dari Ibrani 10 ayat 24 dan ayat 25, dan Aman akan membacakannya kepada kita sekalian. Firman Tuhan ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya adik-adik sekalian, tadi Aman sudah bilang, sudah pintar, sudah baik, tetapi kalau adik-adik sekalian yang pintar-pintar ini, kalau tidak disertai, kalau tidak didampingi oleh firman Tuhan yang kalian dengar dan yang kalian terima dari kebaktian sekolah minggu yang disediakan oleh gereja kita Akademi Babelan Kota, ternyata itu bisa tidak diterima. Itu bisa sangat menyesatkan. Orang yang cantik bisa, pintar bisa, tetapi kalau imannya tidak ada, dia bisa menjadi orang yang jahat. Oleh karena itu adik-adik sekalian, di samping pintar, kalian harus juga menjadi orang yang bertakwa, harus juga menjadi anak yang saleh, supaya kepintaran kalian itu boleh berguna di dalam keluarga, boleh berguna di dalam masyarakat, dan boleh berguna di sekolah. Demikian ya adik-adik ya. Adik-adik sekalian, kalau di kebaktian yang selalu kalian dengar itu, maka kalian akan menjadi anak sekolah minggu yang rajin berdoa dan menjadi anak sekolah minggu yang mengerti akan nyanyian-nyanyian gereja yang sangat menyejukkan hati kita. Dan anak-anak sekolah minggu yang senantiasa sering mengikuti kebaktian anak sekolah minggu, maka dia akan menjadi anak yang rapi, dia anak yang teratur, dia anak yang disukai oleh orang tua dan disukai juga masyarakat sekitar. Demikian adik-adik harus menjadi mengikuti kebaktian supaya kepintaran, kecantikan dan kegantengan kalian itu berguna bagi keluarga. Nah adik-adik sekalian, kalau kalian menjadi anak yang saleh juga pintar, tentu orang tua kita, orang tua kamu akan sangat menyayangi kamu. Tentu apa yang engkau minta, apa yang orang tua bisa berikan kepadamu, itu akan diberikan ya. Jadi menjadi orang yang senantiasa mengikuti
kebaktian sekolah minggu, pasti dia akan sayang kepada bapak, sayang kepada bapak, sayang kepada adik, sayang kepada kakak, sayang kepada teman-teman, dan menjadi anak yang senantiasa mendengarkan pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh guru-gurunya, terutama daripada guru-guru sekolah minggu. Demikian ya adik-adik ya, nanti akan diperdalam kakak-kakak sekolah minggu lagi tentang sebagaimana kita menjadi anak sekolah minggu yang tidak boleh terlepas daripada mengikuti kebaktian-kebaktian supaya kita menjadi anak yang baik, juga menjadi anak yang bertakwa, juga menjadi anak yang saleh. Nanti akan diperdalam oleh guru sekolah minggunya lagi. Maka daripada itu, jangan berhenti sekarang untuk mengikuti kebaktian ini, ikuti kebaktian ini sampai berakhir. Demikian ya adik-adik ya, kita akan tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabdamu telah Engkau sampaikan di tengah-tengah perkumpulan kami pada saat ini. Meskipun kami melakukan kebaktian di rumah kami masing-masing, tetapi kebaktian sekolah minggu tetap dilakukan oleh gerejamu HKBP Babelan Kota, tetap dilakukan oleh para siswa, guru-guru sekolah minggu, dan demikian pula rekan-rekan kami yang melakukan rekaman ini, sehingga sampai kepada kami sekalian anak sekolah minggu memperoleh berkat, memperoleh berita sukacita yang Engkau sampaikan melalui kebaktian minggu kami. Pertemukan kami kembali di minggu yang akan datang Tuhan, supaya kami boleh di dalam sukacita mengikuti kebaktian yang diadakan oleh gereja kami. Senantiasa Engkau menyayangi Papa, menyayangi mama kami, demikian juga adik-adik atau kakak-kakak kami, sehingga kami menjadi keluarga yang rukun. Terima kasih Bapa di dalam surga, dengarkan doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan penebus dosa kami. Amin. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan menentukan persembahan. Lipat yang tadi persembahannya, siapkanlah hatinya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sambil menyanyikan lagu bukan sekolah minggu nomor 77, Ubuan Kalian. Baik adik-adik sekalian, mari kita doakan persembahan kita. Semua lipat tangan, tunduk kepala, lipat tangan. Kita berdoa
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Salam adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Wah, udah gak terasa ya cerita yang kakak bawakan sudah sampai cerita ketiga. Kira-kira bagaimana menurut adik-adik? Pastinya setiap minggu akan bertambah seru ya. Nah, minggu ini kakak akan membawakan cerita yang berjudul Aku Suka Pergi Sekolah Minggu, yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24-25. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saksikan yuk. Selamat menyaksikan adik-adik. Aduh, ini siapa sih yang telepon? Halo, ini siapa ya? Halo, apa ini benar dengan Lukas? Iya bener, ini dengan siapa ya? Hey bro, apa kabar? Ini aku Dani. Oh, Dani. Ada apa, Dan? Kamu hari Minggu kemarin ibadah virtual sekolah minggu nggak? Ibadah kok. Terus, kamu tahu nggak kemarin ayat Alkitabnya dari mana? Wah, aku lupa. Lagian juga nggak terlalu perhatiin. Aku sambil main game. Kok ibadah sambil main HP sih? Nggak seru dong. Kata siapa nggak seru? Seru dong. Malah aku menang main gamenya kemarin. Jangan gitu kawan.
Tuhan gak suka lihat kamu begitu. Kalau bisa, ibadah dulu. Baru main game deh. Kan ada waktunya masing-masing. Kalau begitu, minggu depan deh. Kalau gitu, hari Minggu aku telepon lagi ya. Oke. Tibalah hari Minggu, Lukas bangun terlambat. Tapi Mama berusaha membangunkan Lukas. Kira-kira Lukas bangun tidak ya? Aduh, berisik banget sih. Lukas, bangun nak. Katanya kamu mau ibadah virtual sekolah minggu. Nanti aja deh, Mah. Aku masih ngantuk. Duh, kamu ini gimana sih nak? Ayo bangun cepat, kita siap-siap ibadah virtual sekolah minggu ya. Halo Lukas, selamat hari Minggu ya. Selamat hari Minggu juga. Gimana? Tadi jadi ibadah virtual sekolah Minggu nggak? Ibadah dong. Seru banget. Apalagi cerita Amang Sintuannya saat khotbah seru. Iyalah, pasti seru dong. Ditambah ada aktivitas dari kakak-kakak sekolah Minggu. Aku jadi tambah semangat setiap minggunya. Pokoknya setiap hari Minggu aku mau bangun pagi buat ikut ibadah virtual sekolah Minggu. Bagus Lukas, Tuhan Yesus pasti suka kalau rajin begini. Pastinya dong. Nah, adik-adik, siapa nih yang mau seperti Lukas dan Dani rajin ikut ibadah virtual sekolah Minggu? Pasti semuanya mau kan? Nah, pesan yang bisa kita ambil itu adalah jangan malas untuk terus memuji Tuhan ya adik-adik. Karena melalui ibadah dan doa-doa kita, Tuhan akan terus memberi kita berkat. Berkat kesehatan, berkat makanan yang cukup, berkat keselamatan, dan masih banyak lagi berkat yang kita dapat. Karena sekarang kita dalam masa pandemi COVID-19, jadi ibadah sekolah minggu yang biasanya kita laksanakan di gereja, sementara ini kita lakukan di rumah ya adik-adik. Semoga di minggu-minggu selanjutnya makin banyak teman-teman sekolah minggu kita yang bergabung ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan dan terus berdoa supaya negara kita kembali pulih dan kita bisa kembali melaksanakan ibadah sekolah minggu di gereja. Nah, sampai sini dulu ya ceritanya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Laban Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah Laban Efesus 4 ayat 4 ayat 3 mesra dan saling mengampuni. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni sebagaimana yang lain. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain sebagaimana ayat yang lain. Penuh kasih mesra. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah. Amin. Ku bilang hati kau waktu terluka oleh
Selamat hari Minggu, kakak sekolah minggu dan teman-teman. Sekarang saya akan mengatakan ayat hafalan kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain dan atau meminta kehidupan daripadanya, dan memanggil roh-roh dan atau berkeyakinan kepada tenung-tenungan datuk, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Terima kasih. Kita pertama adalah akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, lebih yakin kepada Allah daripada segala-galanya. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda yang bermakna sakti. Terima kasih. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menyembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Terima kasih. Herun dari sektor 10 akan menghafalkan ayat hafalan kita pertama dan maksudnya. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih padanya, yakin dan percaya daripada segala-galanya. Kita kedua, jangan bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Terima kasih, Kak. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya kita harus takut kepada Tuhan dan lebih percaya kepada Allah. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi
atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun. Amin. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di bawah air, atau yang ada di dalam air. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Makasih Kak. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih sama kakak untuk aktivitas orang satunya. Nah, di sini kakak udah siapkan aktivitas orang satunya, yaitu adik-adik siapkan alat dan bahannya dulu ya. Yang pertama adik-adik siapkan adalah gunting, lalu lem, serta gambar yang nanti akan kakak kirim. Pertama, adik-adik gunting dulu gambar yang kakak kirim itu. Seperti ini, ada tangan dan gambar-gambar yang lainnya. Digunting adik-adik. Lalu selanjutnya adik-adik tempel gambar pertama, yaitu gambar gereja. Adik-adik tempel di tengah ya. Selanjutnya adik-adik pilih nih gambar ini. Kira-kira siapa yang akan pertama adik-adik ajak ke gereja? Kalau kakak akan ajak mama dan papa, jadi kakak akan tempel mama dan papa terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adik-adik mau ajak siapa nih? Kalau kakak akan ajak adik perempuan kakak. Adik-adik tempel yang kedua ya. Nah, seperti ini. Nanti adik-adik tempel selanjutnya ya gambar-gambarnya. Untuk aktivitasnya kakak tunggu ya adik-adik. Terima kasih. Shalom adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, sebagai terapan dari khotbah Mang Situa tadi, kakak punya aktivitas nih. Nah, aktivitasnya apa sih? Aktivitasnya itu adalah menghafal ayat hafalan dari Ibrani 10 ayat 25. Nah, ini dia ayat hafalan ya adik-adik. Adik-adik bisa lihat di Alkitab masing-masing ya. Kemudian setelah itu, adik-adik rekam video selagi adik-adik menghafal ayat hafalan. Kemudian diupload di grup WhatsApp Horong 2. Jangan lupa dikerjakan ya, karena siapa yang mengerjakan akan ditampilkan di video ibadah virtual sekolah minggu di minggu depan. Jaga kesehatan ya, selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nah, kita ketemu lagi nih di hari Minggu, di minggu yang ketiga. Adik-adik pasti sehat semua kan? Kami harapkan semua adik-adik di rumah tentunya pasti sehat dan terus semangat ya. Nah, tadi sudah diberikan firman dari yang Tuhan Al-Quran. Tentang apa sih kira-kira? Ayo,
Masih ingat nggak? Baru sebentar loh. Yang pastinya tentang kita untuk taat dan rajin ibadah di sekolah minggu. Nah, siapa nih yang kangen nih? Udah kangen belum nih untuk ibadah sekolah minggu ke gereja? Semuanya pasti kangen ya. Tetapi kita harus maklumkan di kondisi yang sekarang ini. Jadi kita tetap taat mengikuti ibadah virtual di rumah masing-masing. Nah, hari ini kakak ada aktivitas buat orang tiga, yaitu nih menarik garis dan coba kalian tebak ini akan menjadi bentuk apa? Di situ ada angka 1 sampai 17. Buatlah garis yang sempurna agar hasilnya pun sempurna. Tapi sebelum itu kalian baca dulu nih tulisan yang ada di sini. Ayo berdoa dan baca isinya. Oke adik-adik, jangan lupa dikumpulkan aktivitasnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, shalom semuanya, hormat. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat selalu ya. Oke adik-adik, kakak akan memberikan tugasnya di rumah, yaitu berdoa. Di video ini ya, doanya berdoa dengan sungguh-sungguh karena sekarang ini kita benar-benar ada rasa cemas, ada rasa takut karena ada virus yang ditakutin orang dalam beberapa tahun ini. Adik-adik semangat ya, tetap berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan Yesus biar kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan kita selalu di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan segala kehidupan kita. Terima kasih adik-adik, salam semangat dan sehat selalu. Terima kasih, Tuhan memberkati.